Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslim dan sahabat risal dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali kita dalam program acara lagi on air di kesempatan kali ini. Tentunya bersama saya Selamat Arianto dan rekan saya. Di hari ini ada AA Patur. Mhm. Sehat tak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana Pak Slamet Oh, sendiri? alhamdulillah, damang damang. Damang, alhamdulillah. Ya, kali-kali Masya pakai Allah. bahasa Sunda nih saya nih. Nah, pemirsa Iya. dan pendengar dimanapun Mhm. Anda berada, di kesempatan kali ini seperti biasa untuk hari Rabu nih, kita akan membahas terkait masalah sunnah harian. Harian, betul. Dan Ya, alhamdulillah di pekan lalu kita membahas sunnah harian di waktu zuhur ya. zuhur. Mhm. Dan sekarang kita masuk ke waktu asar Mhm. dan tentunya Ya. ya bersama narasumber kita yang telah hadir di kesempatan kali ini ada Ustadz Muhammad Ihsan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat nih Alhamdulillah. Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. Masya Allah. Ya, dan kita ajak dulu ya, Betul. nantinya bagi yang ingin bertanya, silakan Mhm. sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah di 06179444282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Iya, mhm. Ya, di pekan lalu mungkin sedikit saja Ustadz, poin-poinnya saja kita sebutkan untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Mhm. Nah, sebelum kita masuki ke sunnah-sunnah waktu asar nih Pak Ustadz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita, menguatkan kita untuk terus mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada orang lain dan terus seperti itu sabar sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum memasuki sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan atau yang kita katakan pada pada waktu asar ya, kita memurojaah sedikit tentang apa saja yang sudah kita bahas pada sunnah-sunnah waktu zuhur ya. waktu zuhur. Yang pertama itu adalah sholat sunnah qabliyahnya, ya. Sholat sunnah qabliyah di situ ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Mhm. Jadi bisa 2 rakaat atau 4 rakaat dan dia muakkadah ya. Kemudian 2 rakaat juga setelahnya, ya, setelah sholat zuhur. Kemudian memperlama rakaat pertama pada sholat zuhur, itu sudah kita bahas. Kemudian kita bicarakan tentang masalah tidur siang. Nah, di sini apakah sunnah atau Iya. tidak sunnah ya? Nah, para ulama mengatakan di sini, ya dalam kitab ini disebutkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah sunnah atau tidak. Ada yang mengatakan dia bukan sunnah, ada yang mengatakan hanya sebatas adah kebiasaan. Tetapi itu bisa menjadi sunnah kalau memang diniatkan hal yang baik. Contoh misalnya kita niat dengan tidur siang itu untuk membantu kita, misalnya kalau kita mau qiyamul lail kan, itu termasuk sunnah berarti. Iya. Karena kan dia sudah berubah dari adah menjadi ibadah karena niat tadi kan. Apalagi kalau itu bulan Ramadan yang kita memang memanfaatkan malam Ramadan itu untuk sebanyak-banyaknya beribadah seperti sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bahkan ada iktikaf ya kan. Betul. Nah, kalau tidak tidur siang mungkin cepat ngantuknya itu. Nah, maka di sini bisa juga menjadi sunnah. Jadi dilihat dari niatnya jadinya ya. Iya. Maka niat ini luar biasa merubah amalan dari yang Biasa aja biasa gitu ya. saja menjadi sunnah. Bahkan dengan niat ini bisa nanti membedakan antara ibadah itu sendiri, apakah dia yang wajib atau yang sunnah. Ya, sama-sama 2 rakaat sholatnya, tapi kalau niatnya beda kan berbeda dia. Dia niat sholat subuh misalnya 2 rakaat. Qobliyah juga 2 Dua rakaat. rakaat. membedakannya Niat. niatnya aja. Ya kan? Oke, maka di sini harus dipasang niat lah ketika kita tidur siang.
Nah, kemudian yang keempat kita bahas hanya 4 poin aja kemarin, yaitu tentang disunahkan juga mengakhirkan sholat zuhur bila terjadi terik panas ya di tengah hari itu. Nah, jadi termasuk sunnah. Apalagi kalau kita di daerah yang dia teriknya itu luar biasa. Apalagi masjid kita misalnya tidak Beratap misalnya. kan begitu kan. Iya. Misalnya di daerah-daerah misalnya agak perkampungan yang dia panas misalnya pada saat tertentu, ini disunahkan. Tapi kalau mungkin kita yang ya di sini ya ber-AC semua ya tinggal di gedung, mungkin ya biasa-biasa Biasa saja. aja. Oke. Itu Oke, saja pembahasan kita pada pekan yang lalu. Ya, kalau gitu kita masuk ini Sat ke sunah-sunah waktu Waktu asar asar, ya. Iya. Sekarang kita masuk yang kelima ya, bagian yang kelima. Di sini khamisan waktul asr. Mhm. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang kelima. Sunnah-sunnah harian ini kita ingatkan kembali kepada pemirsa dan para pendengar. Sunnah-sunnah harian ini kita bagi menjadi 7 ya. 7 waktu. Yang pertama sebelum fajar. Yang kedua waktu fajar. Yang ketiga Waktu duha, waktu duha. Yang keempat waktu zuhur. Yang kelima waktu asar. asar. Habis itu nanti maghrib dan Isya. isya. Berarti kita akan mengkhatamkan kitab ya. Masya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi yang pertama di sini pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, dalam kitab ini ditanyakan, hal yusannu qabla al-'asri syai'un minan nawafil? Apakah termasuk ada sunnah, salat sunnah sebelum salat asar? Asar. Nah, di sini memang terjadi ikhtilaf ulama memang. Iya. Mhm. Ada yang mengatakan tidak sunnah qabliyah, hanya sunnah mutlaqah gitu dia. Hmm. Ada yang mengatakan sunnah Qobliyah. sunnah qabliyah, dan kitab ini ya mengatakan tidak sunnah gitu. Oh. Tidak sunnah muqayyadah dia, tapi dia sunnahnya mutlaqah. Jadi tetap sunnah. Nah, tetap sunnah dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Asar. Tapi dia tidak dalam kategori sunnah nawafil kalau kitab ini ya. Iya. Dalam kitab ini. Tapi nanti kalau kita baca kitab-kitab yang lain termasuk juga sunnah, dimasuk dari nawafil juga dia kan. Nah, dari salat sunnah qabliyahnya. Tapi kitab ini memilih tidak. Tapi disebutkan juga ada perbedaan pendapat para ulama itu. Mhm. Disebutkan di sini. Jadi bagi kita yang mau sholat sunnah 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh. Karena hadisnya memang ada, bahkan hadis umumnya pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, begitu juga Imam Muslim dan dalam kitab lain ya, Iya. kata Rasulullah, fi kulli adanaini sholatun. Mhm. Ya, setiap antara baina kulli adanaini maksudnya. Mhm. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Antara Azan dan adzan dan iqamah. iqamah ada Sholat sholat. gitu ya. Rasulullah sampai mengulang 3 kali itu. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya. Mhm. Tapi Rasul mengatakan liman sya'a. Oh. Nah, ada qaidnya kan. Ada ikatannya, ada syaratnya di situ. Jadi bagi yang mau aja. Yang Nah, jadi di sini termasuk sunnah juga kita kerjakan sebelum sholat asar itu 2 rakaat atau 4 Rakaat. rakaat. Nah, cuman dalam kitab ini disebutkan dia bukan termasuk sunnah qabliyah, hanya sunnah mutlaqah. Tapi dalam kitab lain mengatakan yang mau dikerjain sahabat juga kan, ya udah sholat sunnah qabliyah. Oke. Udah ya? Itu yang pertama. Ustaz. Ya, poin pertama. Berarti dia termasuk Sunnah. sunnah. Tapi di dalam kitab ini disebutkan dia sunnahnya sunnah mutlaqah dia. Nah, jadi niatnya itu bukan niat qabliyah Qobliyah. asar. Tapi sholat sunnah 2 rakaat mutlak aja. Oh. Gitu dia. Tapi nanti ada ulama juga yang mengatakan ya muqayyadah dia, bukan mutlaqah. Mutlaqah itu artinya mutlak ya. Mhm. Mutlak itu artinya bebas tanpa ada ikatan. Artinya kapanpun Kapanpun nggak bisa masalah. sebenarnya kita bisa sholat 2 rakaat sholat sunnah asal dia waktu yang tidak terlarang kan. Mhm. Nah gitu. Jadi kita sholatnya di situ. Nah di situ. Sama seperti misalnya
kita umpamakan lah yang paling sering itu keliru mungkin ya. Itu kan misalnya kalau di masjid kita itu ada 2 kali azan ya. 2 kali azan Kalau sholat Jumat, Jumat. kalau Jumat ya. ya kan? 2 kali azan sholat Jumat. Nah, secara asal sebenarnya 2 kali azan itu kan sebelum apa ya? Masuknya waktu sholat ya. Iya. Asalnya begitu. Sebelum masuk waktu sholat Azan pertama. azan pertama seharusnya untuk mengingatkan mereka-mereka Orang-orang yang gitu ya. yang sibuk itu, oh ya udah mau azan ini supaya jangan Lambat. terlambat. Cuman kalau kita di daerah kita ya sudah masuk kan, Iya. sudah masuk waktu Adzan. Waktu sholat sholat Heeh. baru azan pertama. Nanti yang kedua baru azan lagi. azan lagi. Dan biasanya yang pertama itu kenceng, yang kedua itu biasanya kadang ya untuk yang di masjid aja gitu. Makanya dia tidak dikeluarkan Suaranya. suaranya gitu. Nah, kalau yang seperti itu terjadi kan kita nunggu itu. Kan sudah waktu masuk sholat itu sebenarnya kan. Tidak lagi waktu yang terlarang itu kan. Iya. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur, tidak terlarang itu waktu. Nah, bagi kita yang menunggu, tentu ada yang berzikir, ada juga yang sholat. Pertanyaannya, kalau yang sholat itu sholat apa? Kalau dia sholat qobliyah? Nah, kalau dia sholat qobliyah, memang nggak ada sholat qobliyah kan? Oh. Boleh Jumat nggak ada. Mana ada qobliyah Jumat? Berarti sholat. Jadi sholatnya sunnah mutlaqah. Oh. Nah, sholat sunnah Mutlak. mutlaqah. Kalau dia niatnya sholat sunnah qobliyah, itu udah jelas bid'ah. Oh gitu dia Ustaz ya. Bid'ah. Itu udah jelas bid'ah. Tapi kalau kategorinya masuk ke hadis tadi antara dua Dua azan atau antara azan dan iqamat ada sholat, itu masuk. Dia itu dalam harian saja. Oh, Karena dia kan beda. Karena kan antara 2 azan itu maksudnya kan qomat antara azan dan qomat Iya. yang 5 waktu. Iya. Maksudnya itu. Berarti kalau Jumat dia babnya khusus lagi nih. Iya, Ustaz. babnya Khusus khusus. itu ya. Ya. Nah, jadi di sini jadi yang membedakan itu niat saja. Mm-mm. Nah, jadi ada sebahagian mungkin orang yang paham tentang sunnah-sunnah Rasulullah itu kan kalau melihat orang yang melakukan itu kan langsung ponis ini nggak ada Bid'ah. soal qobliyah kok bidah aja kerjaan kawan ini kan begitu. Nah, cara merubahnya itu dengan niat. Mm-mm. Niatnya itu niatkan aja sholat sunnah Mutlak. mutlaqah 2 rakaat. Itu boleh. Ya. Nah gitu. Apalagi kalau mungkin jamaah kita itu yang mungkin dia agak milih-milih ustadz ya kan. Mm-mm. Iya. Kalau kita khotib ya udah kalau kita memang khotib di situ kita sholat sunnah saja 2 rakaat tapi niatnya mutlaqah bukan Qobliyah. qobliyah yang muqayyadah kan lawannya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi juga seperti itu di sini. Cuman karena terjadi perbedaan pendapat para ulama masalah sholat sunnah sebelum asar ini, nah, jadi tergantung kita milih yang mana kan? Oh. Milih yang mana? Kalau kita memang ikut ulama yang mengatakan qobliyah ya udah nggak apa-apa qobliyah. Tapi dalam kitab ini tarjihnya seperti itu. Jadi niatnya itu ya sholat sunnah mutlaqah bukan Qobliyah. bukan Qobliyah. qobliyah. Mhm. Nah, begitu. Tapi tetap sunnah dikerjakan kan? Yang membedakan niatnya aja. Oke. Oke. Kita lanjut lagi nih Ustaz. Ya kita lanjutkan. Kemudian setelah sholat asar, ini tadi sebelum ya. Mhm. Nah, tentunya setelah sholat asar, setelah Belum. Gitu. qobliyah tadi kita sholat asar lah kan. Sholat asar. Dan sholat asar itu tidak termasuk sunnah dalam artian berpahala dikerjakan, ditinggalkan tidak apa-apa ya. Tapi kalau sholat asar itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan Berdosa. dosa. Karena kita pembahasan sunnah di sini maksudnya yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Cuman dia mengurangi kemuliaan, ketakwaan, mengurangi amal itu saja. Karena itu yang sering yang dipertanyakan seperti itu dia. Ya ketika kita mengatakan misalnya menikah itu sunnah Rasulullah, sholat 5 waktu berjamaah itu sunnah Rasulullah, berjenggot itu sunnah Rasulullah ya. Hal-hal yang wajib pun juga sunnah Rasulullah. Maksudnya sunnah di situ berbeda dengan sunnah yang di sini. Nah, itu harus kita tekankan kembali itu karena banyak yang keliru tentang itu ya. Nah, yang kita maksudkan sunnah di sini dalam bab fikih. Yang kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. Cuman bukan berarti tidak apa-apa itu kita santai aja, tidak ya. Maksudnya itu mengurangi derajat kemuliaan kita, ya mengurangi pahala kita, itu maksudnya jadinya. Iya. Nah, jadi di sini
Setelah sholat asar apa yang bisa kita kerjakan tentunya adalah berzikir. Ya, azkaru al-masa, zikir-zikir di petang Sore hari, ya. petang ya, sore atau Hmm. petang. Nah, di sini disebutkan pembahasannya sama seperti pembahasan kita waktu Zikir setelah sholat subuh. zikir setelah sholat subuh. Mhm. Itu pembahasan sudah ada dan itulah zikir-zikir yang kita baca. Hanya saja yang perlu dirubah itu misalnya kalau di waktu fajar kemarin itu kan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna gitu ya. Aha. Iya. Maka kita balik. Mm-mm. Kalau di sini Allahumma bika amsayna wa bika Asbah. asbahna, atau misalnya asbahal mulku lillah, maka pada waktu asar amsal mulku lillah. Seperti itu dia. Jadi ada perubahan lafaz sedikit saja. Nah, kalau ada yang asbaha dan amsanya, kalau enggak ya seperti la ilaha illallah ya biasa, Biasa aja. aja. Nah, gitu. Nah, itu yang untuk zikir-zikir yang bisa kita baca. Cuman yang menjadi permasalahan di dalam kitab ini ditanyakan, Mhm. sebenarnya kapan sih dimulainya zikir pagi dan kapan berakhirnya? Kemudian kapan dimulainya zikir petang dan kapan berakhirnya? Nah, Nah, baik, ini Ustaz. kan Mm-mm. kita tahan dulu nih Kita Pak tahan Ustadz. dulu. Kira-kira nih apa ini jawabannya untuk itu bagi para pemirsa dan Iya. pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami akan tetap persilahkan. Silakan nanti hubungi kami di 06179442282. Ya, atau juga melalui pesan singkat di 085271153456. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap setia bersama kami di Lagi On Air.